yang masih anak yang memiliki orang tua. Lah anak itu pasti memiliki kesalahan kepada orang tua. Baik kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Dan kita ketahui kesalahan kita kepada orang tua yang tidak disengaja bisa menghalangi kita mengucapkan kalimat tauhid di akhir usia kita. Seperti sahabat Alqamah, tanpa sengaja menyakiti perasaan orang tuanya. Padahal Alqamah ini sahabat yang selalu melazimi Nabi SAW. Dikenal oleh Nabi adalah sahabat yang baik. Nabi mengenalnya dia adalah sahabat yang baik. Tapi sayang, di akhir usia Alqamah ini susah untuk melafadzkan la ilaha illallah. Yang mana ucapan la ilaha illallah di akhir usia itu sebagai salah satu tanda husnul khatimahnya seseorang. Sehingga kalau kita mengetahui ada seseorang yang naza atau sakarat, itu kita disunahkan untuk mentalkin, menuntun dia mengucapkan la ilaha illallah. Kalau dia tidak mampu karena panjang, kita buat dia untuk mengucapkan Allah. Kalau dia sudah mengucapkan, sudah diem, biarkan itu menjadi omongan dia yang terakhir. Tapi kalau dia mengucapkan yang lain setelahnya, kita kembali menuntunnya untuk mengucapkan la ilaha illallah atau Allah. Dan ini susah. Mengucapkan la ilaha illallah di penghujung usia itu nggak gampang. Butuh orang yang sudah terbiasa berzikir. Orang yang biasa berzikir itu belum tentu mudah masih. Belum tentu mudah. Lah kalau tidak bisa biasa berzikir seperti kita ini, sudah bisa digambarkan sangat sulit untuk mengucapkan. Lah Alqamah ini sudah biasa zikir, sudah biasa duduk dengan Nabi, tanpa sengaja menyakiti perasaan orang tuanya. Akhirnya di akhir usianya ketika ditalkin untuk membaca la ilaha illallah nggak bisa Alqamah. Sehingga sahabat yang lain yang mengenal Alqamah ini bingung. Kenapa Alqamah ini? Ada apa? Dituntun ini tidak bisa melafadzkan, dituntun ini tidak bisa melafadzkan, dituntun ini sampai dituntun Nabi tidak bisa melafadzkan. Nabi yang menuntun tidak bisa melafadzkan. Terheran Nabi. Ada apa dengan Alqamah ini? Dosa apa, kesalahan apa yang telah dibuat oleh Alqamah? Ditanya, nggak ada ya Rasulullah. Sebagaimana engkau ketahui dia, itu dia. Enggak, pasti ada. Yang menghalangi dia untuk mengucapkan ini pasti ada. Panggil istrinya, ditanya. Dijawab, ya Rasulullah, engkau mengetahui Alqamah. Ya itulah Alqamah. Enggak, coba diinget-inget. Pasti ada kesalahan. Enggak mungkin kalau tidak ada kesalahan dia sampai terhalangi mengucapkan la ilaha illallah. Padahal sudah dituntun, ditalkin oleh teman-temannya, bahkan aku. Sehingga Alqamah tidak bisa melafadzkannya. Coba. Dipikir, akhirnya teringat istrinya. Iya ya Rasulullah. Sekali. Tanpa sengaja melukai hati orang tuanya, hati ibunya. Ibunya sakit hati. Gara-gara waktu itu sakit hati. Nah, kita sebagai orang tua ini
perbuatan kita kepada anak itu harus kita pikirkan matang-matang. Yang jadi orang tua ini, yang belum belajar, yang belum jadi orang tua belajar nanti kalau sudah jadi orang tua. Yang sudah jadi orang tua, perbuatan kita dan ucapan kita kepada anak ini harus benar-benar kita jaga. Orang tua itu nggak perlu mengatakan ndak tak ridhoi, ndak perlu. Orang tua itu kadang-kadang karena jengkel dari perbuatannya anak ngomong ndak tak ridhoi. Itu kualik, itu salah. Itu salah. Kenapa? Anak melanggar orang tua itu sudah nggak diridhoi Allah. Melanggar orang tua itu nggak diridhoi oleh Allah. Nggak perlu diucapkan, itu sudah nggak dapat ridhonya Allah. Karena ridhonya Allah itu tergantung ridhonya kedua orang tua. Ridho Allah fi ridhal walidain. Tergantung ridhonya orang tua. Makanya harus berhati-hati orang tua nih dalam mengucapkan kata-kata kepada anaknya atau melakukan sesuatu kepada anaknya. Harus hati-hati. Karena yang susah nanti anaknya. Orang tua susah karena anak tadi itu bandel, nakal atau susah orang tua. Orang tua itu seneng, adem, enteng hidupnya dari beban apapun kalau anaknya itu patuh, taat, menjadi anak yang soleh atau soleh, adem. Sekalipun nggak punya duit, orang tuanya seneng. Sekalipun banyak utang, nggak dianggapnya beban. Kalau utang untuk anak, utang untuk anak nggak dianggapnya beban. Kalau untuk kesenangannya sendiri beban. Ya. Kalau untuk anak nggak dianggapnya beban. Nah, kita lihat anak ada orang tua nggak punya duit, tapi kepingin anaknya berhasil, utang dia di pondok no atau disekolahkan dan nggak dianggapnya beban. Nggak dianggapnya beban. Dia kerja banting tulang nyari untuk ganti. Nanti nyari lagi untuk ganti, nggak dianggapnya beban. Kenapa? Untuk anak. Tapi kalau untuk pribadinya, wah mikir, oh, cicilan maling ini turun bayar, mikir dia. Tapi kalau untuk anak nggak mikir, nggak mikir. Lah kalau anaknya, orang tuanya susah gara-gara anaknya susah, double nanti kasihan, kasihan. Nah ini orang Alqamah tadi itu nggak dapat itu, sakit hati orang tuanya, ibunya nih. Makanya katanya Rasulullah suruh minta maaf, nyuruh satu orang datang ke ibunya supaya memaafkan Alqamah. Lah ibu itu kalau memang sakit hati itu kadang waduh, soro dimintai maaf. Perempuan pada umumnya, khususnya ibu, kalau sudah anak itu nyakiti dia, untuk minta maaf itu soro. Makanya berat kalau sudah menikah itu lawannya itu ibu yang paling berat. Enggak bojone dingin no ibu cemburu. Dianggap tidak memerhatikan dia dan lain sebagainya. Berat. Walhasil ibunya sakit hati. Minta maaf, ibunya nggak mau maafkan. Enggak. Ini sekarat loh anaknya. Naza tinggal matinya. Rasulullah yang nyuruh seseorang datang ke ibunya agar memaafkan Alqamah. Enggak. Disuruh maksa sama Rasulullah, tetap enggak dimaafkan. Akhirnya sudah pakai cara Rasulullah. Bilang ibunya, kalau memang enggak dimaafkan, sekarang kami akan menyiapkan kayu bakar untuk Alqamah. Ibu itu sekalipun benci kepada anaknya, sayangnya itu masih ada, nggak mungkin hilang. Mau diapakan kayu bakar? Mau saya bakar. Daripada dibakar di neraka, mendingan dibakar di dunia. Sekarang ini juga kita bakar. Nggak tega ibunya, sudah dimaafkan. Ini ibunya di rumahnya, Alqamah di rumahnya. Ketika dimaafkan langsung Alqamah dapat dengan mudah mengucapkan la ilaha illallah. Ini nggak disengaja. Bayangkan kalau disengaja menyakiti orang tua. Ini anak mau nggak mau
nafsu, syahwat, ajakan setan atau ajakan teman yang menentang orang tua itu, apalagi dengan zaman seperti sekarang. Anak senang dengan gamenya, anak senang dengan permainannya, perintah orang tua nomor 10, game permainannya nomor 1. Akhirnya ketika orang tuanya manggil atau apa, kadang anaknya enggak menghiraukannya. Orang tuanya sakit hati. Nah, ini kita sebagai anak pasti memiliki kesalahan. Tidak mungkin tidak, disengaja ataupun tidak, menyakiti perasaannya atau tidak, besar atau kecil pasti. Nah, kita minta kepada Allah kesalahan kita kepada orang tua ini diampuni. Dosa orang tua yang dilakukan orang tua untuk kita karena kita diampuni oleh Allah. Karena orang tua itu demi menyenangkan anak, membahagiakan anak, terkadang bohong. Terkadang bohong. Nah, kita tahu bohong itu termasuk perbuatan yang tercela, yang mengundang laknatnya Allah. Orang tua itu terkadang bohong untuk dapatkan duit, dan duit itu dibutuhkan untuk anaknya. Bohong nih. Terkadang orang tuanya rela mengambil yang syubhat atau yang haram untuk anaknya. Padahal kita tahu kalau dia mengambil syubhat atau haram, dia neraka. Dia melakukan dosa. Yang dikasih makan nggak tahu apa-apa. Yang dikasih makan ini nggak tahu apa-apa. Anak dikasih makan nggak tahu apa-apa dia. Dari mana uangnya? Ya dikiranya bapaknya kerja. Hasilnya halal. Nggak tahu kalau bapaknya itu dapat dari yang haram. Sudah ini orang tuanya ngambil untuk anaknya. Orang tua nggak bebas masih. Di akhirat tinggal selangkah surga, anaknya nuntut. Kenapa? Ya Allah, bapakku ini ngasih makanan haram dan aku nggak tahu. Yang dikasih kepadaku ini makanan-makanan dari hasil haram dan aku nggak tahu. Loh, untuk kita tuntut orang tua. Demi kita loh yang melakukannya. Dan tidak sedikit, banyak. Orang tua berbohong, orang tua mengambil yang syubhat atau haram untuk anaknya itu banyak. Nah, kita mintakan kepada Allah agar dosa orang tua yang telah dilakukan untuk kita mendahulukan kesenangan kita daripada perintahnya Allah diampuni oleh Allah. Dan kita harapkan juga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan orang tua kita mendapatkan bagiannya daripada pahala, kemuliaan, keistimewaan. Dosa yang kita lakukan jangan sampai orang tua memikulnya, memikul bebannya juga. Biarkan dosa itu hanya kita, orang tua jangan memikul. Jangan kebaikan katut, kemudian kejelekan juga katut lagi orang tua. Kasihan sudah. Dia sudah melakukan dosa kepada Allah dari dirinya sendiri, dosa karena anaknya, kemudian kita tambah dosa kita, jangan. Ya. Dan kita harapkan mudah-mudahan orang tua kita menjadi orang yang bahagia untuk kita, kepada kita di dunia sebelum di akhirat, sebelum di barzah. Dan mudah-mudahan nanti mereka lebih bahagia lagi karena kita, untuk kita.